Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kaifa halukum? Asakum bikhair insyaallah. Ya, semoga kalian baik-baik saja. Buat yang baru datang ke channel ini, ahlan wa sahlan. Ini adalah video Imam Abu Hanifah yang ke-5. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai proses peralihan Imam Abu Hanifah dari dunia perniagaan menuju dunia keilmuan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan keilmuan Imam Abu Hanifah. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, support channel ini dengan cara subscribe dan share. Ya, itu aja. Oke, kita mulai. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما. Abu Hanifah hidup di masa perpindahan dua kekuatan besar dalam kekhalifahan Islam, dari kekhalifahan Umayyah atau Amawiyah menuju kekhalifahan Abbasiyah. Pada 52 tahun awal usianya, Abu Hanifah hidup di masa pemerintahan kekhalifahan Amawiyah. Karena kedaulatan Amawiyah dimulai dari dibunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh seorang Khawarij di tahun 40 Hijriah hingga runtuh kekhalifahan Amawiyah di tahun 132 Hijriah. Dan Abu Hanifah melihat langsung bagaimana kekhalifahan Amawiyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Pada 18 tahun sisa hidupnya, Abu Hanifah hidup di era Abbasiyah di masa pemerintahan dua khalifah. Jadi sempat merasakan dua khalifah Abbasiyah. Khalifah pertama yaitu Abu Al-Abbas, sedangkan khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Imam Abu Hanifah di masa keruntuhan kedaulatan Amawiyah keluar dari kota Kufah menuju kota Madinah karena lagi kacau-kacaunya. Akhirnya keluar dari kota Kufah menuju Madinah, ketemu Imam Malik. Pas keadaan kota Kufah sudah mulai stabil, baru Imam Abu Hanifah kembali ke Kufah. Selama hidup, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang memiliki kesadaran sosial yang mendalam. Dia juga menunjukkan simpati yang mencolok terhadap kelompok oposisi, sehingga membuatnya terseret ke dalam konflik dengan pihak penguasa Amawiyah maupun Abbasiyah. Dia juga dikenal sebagai orang yang suka mengkritik atau kritikus bagi para hakim dan ahli hukum Islam yang melakukan kesalahan ketika membuat keputusan. Ya, sangat dimaklumi karena beliau emang mempelajari ilmu kalam, senang melemparkan opininya dan juga mengkritik yang menurut Imam Abu Hanifah nggak sependapat dengan dia dan juga menurut dia nggak baik gitu. Abu Hanifah karena perselisihannya dengan kaum Khawarij, dia menjadi sangat dihormati di seluruh Kufah. Namun pada akhirnya Abu Hanifah malah kecewa terhadap polemik yang telah ditimbulkannya sendiri. Dia menilai bahwa seharusnya tidak ada toleransi bagi kaum Khawarij. Dia kemudian memandang mereka sebagai sumber perpecahan. Dan karena Imam Abu Hanifah lah, kaum Khawarij sudah dianggap sebagai kelompok yang telah bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Ridwanullah alaihim. Setelah berurusan dengan kaum Khawarij, Abu Hanifah meninggalkan studi ilmu kalamnya dan mendedikasikan dirinya untuk mempelajari ilmu fikih. Karena Abu Hanifah yakin dia memiliki keunggulan di bidang fikih. Dia kemudian menjadi murid dari faqih terkenal di Kufah, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman yang meninggal di tahun 120 Hijriah. Selama menimba ilmu Abu Hanifah ke Hammad, beliau memiliki ikatan yang sangat dekat dengan gurunya. Dia, Abu Hanifah, menyayangi gurunya Hammad layaknya seperti seorang ayahnya sendiri. Dan akhirnya, nama anak pertama Abu Hanifah adalah Hammad bin Abi Hanifah, yang diambil dari nama Hammad bin Abi Sulaiman. Dalam video pertama saya menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai guru yang sangat banyak. Jadi bukan Hammad aja satu-satunya guru. Tapi karena kedekatannya dengan Imam Abu Hanifah sampai dinamain anaknya Abu Hanifah nama gurunya. Syekh Muhammad Abu Zahra, seorang ulama asal Mesir, menjelaskan bahwasanya Abu Hanifah semasa hidupnya belajar di bawah orang-orang yang sangat beragam. Abu Hanifah pernah belajar dengan atau pernah berguru dengan Ahlul Bait.
yaitu cucunya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang bernama Zaid bin Ali. Jadi Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, si Ali yang kedua ini, atau astagfirullah, Zaid bin Ali, Ali ini biasa dijuluki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini dijuluki sebagai atau digolongi bagi orang Syiah sebagai imam mereka yang keempat. Sedangkan Zaid bin Ali atau kita Zaid bin Ali Zainal Abidin, beliau adalah Ahlul Bait yang meninggal tahun 122 Hijriah, berarti 2 tahun setelah meninggalnya Hammad. Nah, dari Zaid ini yang nantinya muncul kelompok baru dari Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah. Dan yang kalian harus tahu bahwasanya Syiah Zaidiyah beda dengan Syiah Rafidhah. Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi pernah datang seorang Rafidhah menemui Zaid, ditanya, "Apa pendapatmu wahai Zaid tentang Abu Bakar dan Umar?" Zaid menjawab, "Abu Bakar dan Umar sahabat Nabi, aku tidak mengkafirkan mereka." Maka Syiah Rafidhah mengatakan, "Kalau begitu kami tidak mau mengikuti engkau." Apa kata Zaid? "Rafadtumuni." Sejak itu disebutlah, yaitu yang namanya Rafidhah, yaitu menolak Zaid karena menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Zaidiyah tidak menolak Abu Bakar dan Umar. Bisa dibilang Syiah Zaidiyah yang paling dekat ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dari seluruh golongan Syiah lainnya. Syiah Zaidiyah tidak melaknat sahabat dan juga tidak mencaci maki sahabat. Dan mereka meyakinkan bahwa imam mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Dan juga mereka tidak mengikuti akidah taqiyah yang dipakai sebagai fondasi akidah orang Syiah. Dan juga Zaidiyah tidak mengimani bahwa imam-imam mereka akan bereinkarnasi atau hidup kembali. Dan mereka tidak mengimani bahwa Al-Quran yang kita baca yaitu Al-Quran yang kurang. Intinya banyak sekali akidah Zaidiyah yang tidak sama dengan akidah Syiah lainnya. Tapi, ini ada tapinya. Tapi Zaidiyah berselisih dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi bukan cuma itu aja perselisihannya, masih ada lagi. Pastinya butuh ilmu lebih dalam. Nah, biar teman-teman gak pusing, yang harus digarisbawahi dan gampang dimengerti, yaitu mereka lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, gitu. Nah, kalau di Madinah yang fokus mempelajari aliran atau sekte-sekte, yaitu mahasiswa dakwah wa usuluddin. Tapi mahasiswa syariah dan mahasiswa jurusan lain juga mempelajari, hanya saja porsinya hanya lebih sedikit dibanding yang mahasiswa dakwah. Kemudian di Yaman ada Syiah Zaidiyah, salah satunya Houthi. Tapi jangan disamain Zaidiyah sekarang dengan Zaidiyah yang sebelum 13 abad lalu, karena sangat berbeda jauh. Jadi gini, Houthi adalah gerakan politik bersenjata yang muncul dari Sa'adah di Yaman di utaranya. Antara orang Houthi di Yaman dengan orang Syiah Zaidiyah sangat beda keyakinannya. Jadi ada seorang ulama yang mempelajari kelompok Syiah, salah satunya Zaidiyah ini. Ulama tersebut menjelaskan Zaidiyah ada banyak kelompoknya. Dari era tabi'in pun, dari era tabi'in pun sudah ada kelompoknya. Bahkan salah satu perawinya pernah disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Jadi Zaidiyah terbagi menjadi kelompok-kelompok, banyak kelompoknya. Yang akan kita sebutkan cukup 2 saja. Yang pertama Zaidiyah Jarudiyah, yang kedua Zaidiyah Sulaimaniyah. Masih banyak lagi, cuman cukup 2 ini aja. Nah, sedangkan yang banyak di Yaman itu masuk golongan Syiah Zaidiyah Jarudiyah, dinisbatkan dari pendirinya Abu Jarud, yaitu Zaid bin Harith al-Kufi. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu Zaidiyah Sulaimaniyah, dinisbatkan ke pendirinya Sulaiman bin Jarir. Perbedaan antara kedua ini, Jarudiyah, jadi Jarudiyah dengan Sulaimaniyah. Kalau Jarudiyah, kelompok yang lebih mengikuti ke Syiah Imam 12 atau Syiah Imamiyah. Sedangkan Zaidiyah Sulaimaniyah lebih mengikuti ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali ke kisah Abu Hanifah. Di luar persoalan hukum Islam, Abu Hanifah memiliki simpati yang besar terhadap gerakan politik Alawi, yaitu keturunan Ali bin Abi Thalib.
atau biasa disebut zaman sekarang Ba'alwi, yaitu Ahlul Bait. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Karena kondisi mayoritas penduduk kota Kufah geram dengan dibunuhnya mantu dan juga cucu Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali. Ada kejanggalan penduduk Kufah dengan kekhalifahan Amawiyah, karena mayoritas penduduk Kufah melihat yang paling berhak melanjutkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yaitu cucunya Rasulullah, bukan Muawiyah. Nah, Imam Abu Hanifah bersimpati terhadap gerakan politik Alawi, yakni sebuah gerakan politik yang memiliki pemikiran bahwa yang paling berhak untuk memimpin umat Islam adalah para keturunan Ali bin Abi Thalib daripada kekhalifahan Amawiyah. Dan banyak juga pendukungnya yang ngedukung Alawiyin ini dari Syiah. Abu Hanifah menghormati para imam Syiah karena suasana di Kufah yang waktu itu sangat kental dengan Syiah. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi adalah meskipun Abu Hanifah berpihak kepada gerakan politik Alawi, di tengah suasana yang sangat Syiah, Abu Hanifah tidak merasa dirinya terikat untuk harus mengikuti pendapat hukum para imam Syiah. Dan juga dia tidak menganggap mereka sebagai satu-satunya sumber pengetahuan agama. Abu Hanifah memandang bahwa pendapat hukum dari para imam Syiah hanya sebagai suatu bentuk ijtihad. Tapi sikap Abu Hanifah terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat ridwanullah alaihim, dan pandangan atas pembenaran politik, Abu Hanifah paling dekat terhadap orang Zaidiyah. Dan karena kedekatannya dengan orang-orang Zaidiyah ini, nantinya Imam Abu Hanifah akan terseret bersama dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Zaid bin Ali terhadap kekhalifahan Amawiyah. Oke, videonya cukup sampai sini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian, orang lain, supaya yang lain bisa dapat manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Dan ma'assalamah.